pakai kita miliki itu untuk ibadah, nggak diterima ibadahnya. Ini ya. Kalau berupa makanan, ya selama 40 hari 40 malam itu makanan dicerna kemudian jadi daging, jadi darah. Ya. 40 hari 40 malam baru terjadi ya pergantian darah baru. Ya. Maka ini tidak menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan. Itulah oleh Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak bagi. Nah, Nabi pernah menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki yang mengangkat tangan tinggi-tinggi. Summa dzakara rajula asy'atha akbar yang mutu al yadayhi ila sama fayaqulu ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna istajab. Nabi mengisahkan ada seorang laki-laki yang mengangkat tangan tinggi-tinggi. Wah, dur-dur, itu mau terangkan. Biasanya kan doanya terang-terangan mengisol ini. Harus terang juga di situ. Semakin terang berubah. Wah, nek sing niteni ngoten iki. Nek sing sutrane iki. Wah, saking mantepe juga itu. Wah, tenanan. Biasanya gitu, semakin dungane Pak semakin dhuwur. Nek ning ini Jumatan, amin, mineral lataran, nasi terang, enggak wah, yang lain kan ya, nasi terang, wah, sing rano, bapak nih, cuma terang, amin, nyajut kalau sate, wah kita nangis itu, ya, kalau nangis barang, penahanan ya, untuk nangis. Nah, Nabi mengatakan doanya, ya Rabb, padahal ya, yang dimakan itu haram, yang diminum dari barang yang haram, pakaiannya juga dari barang haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan dengan barang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya akan dikabulkan. Ya. Maka penting sekali menghindari barang haram ini supaya apa? Kita dikabulkan doa-doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Maka dalam ayat ini disebutkan melalui tijarah, perdagangan yang suka sama suka. Nah, ini tidak boleh dengan cara apa itu tutur didolopi. Nah, ataupun di pasar sapi, pasar pedus itu mesti ada apa itu dolope ya, ngubah rego pedus ini. Akhirnya yang bilang Pak ini gede yang tolong yuto. Langsung saking aku sing teko. Wah, apa ini? Seneng banget mau niki. Pun dijamin niki. Wah, kok sik kok iki padahal kancane dhewe. Blantike. Blantike sih munggake rego. Ini caranya haram ya. Ini. Itu melu nganyang kayak ngolongke duwe sisa wae lah itu. Gayane blantik ngoten iki. Niki. Maka dengan cara yang baik, transaksi tanpa ada yang ngompor rego. Nah, ini saiki istilahnya ngompor rego. Sehingga harganya ditinggi-tinggikan. Nah, inilah cara-cara yang batil. Atau dengan cara
menyembunyikan cacat. Wah, wes HP ini mulus, wae top tenan gitu. Baterai kuat rong dino. Waduh, wah, top banget ini. Nah, ternyata begitu dicas, lah kok besok ini kok ngasih oleh 5%. Wah, ini ngaku-ngapusi. Ya, ini. Ternyata dicas kuat rong dino belum kebal di ngecas. Nah ini penipuan, ya, kecurangan, gitu. Ya, nggak dibenarkan dalam Islam, menyembunyikan cacat, gitu ya. Nah, ini. Maka kalau kita jualan apapun, kalau ada cacatnya harus kita sampaikan. Ya, ini kelihatannya mulus, tapi jadi judulnya sama saya pecah, kalau tahu tiku, kalau di atas, enggak. Ini, masya Allah ini, tapi ini kuat. Di dalamnya ada yang cat, disampaikan. Ini Yorubani terus betul ya, memang segitulah. Kita tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak sah. Nah ini, ya, nggak boleh kita itu merampas hak orang lain dengan cara penipuan. Ada cacatnya jangan disebut, diterangkan. Ini, insya Allah. Maka baginda Rasulullah SAW pernah masuk pasar, gitu ya, pasar kurma. Wah, ini modal perancang kurma, atasnya itu bagus-bagus. Maka Nabi ngambil kurma, kemudian memasukkan tangannya ke bawah, sampai diambil bagian bawah, diangkat. Ternyata yang bawah itu kurmanya jelek-jelek. Maka Nabi menyampaikan nasihatnya, man ghasyana falaisa minna. Siapapun yang curang kepada kami tidaklah termasuk golongan kami. Nah, curang akan jauh dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak diakui sebagai umatnya, ya nanti di hari kiamat nggak dapat syafaatnya. Itu ya. Ini curang dalam jual beli. Maka ada ayat yang terakhir diturunkan pertama itu adalah surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Curang dalam takaran menyebabkan transaksinya batil. Ya. Curang dalam timbangan, curang dalam ukuran, dalam kualitas, curang dalam jumlah. Nah ini, itu curang dalam kualitas. Nah ini ya, atau salah, sing tuku milih, kalau bantu milihnya, milih sing elek atau sing betul, belum, sing bosok-bosok atau belum nih. Apa tuh kayaknya masan tuku 2 kilo, wah punjuli kok kayak banget. Sing dijupuk sing dipilih kalau sing tuku mau. Nah, sing milih sing betul kewen itu busuk-busuk atau ke. Nah, seperti ini adalah kecurangan. Ya. Curang dalam kualitas. Nek timbangannya amat, tapi kualitasnya tekan rumah wah lagi kok dipilih sing busuk nggak boleh diwangi milih. Nah, pilih sing elek-elek. Nah, ini kecurangan. Ya. Ketika transaksi ada kecurangan, maka ada unsur yang haram, keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk curang dalam timbangan. Misal kumbrenge, nek go metode banjeli, ya, banjeli apa pinggul loro patelu. Nah, itu wis curangnya itu. Nek go kulaan, idone ngisor bandul, ngisore banjeli. Nah, kepulaan. Makanya Al-Quran mengatakan, ya, wa idza qalman nasi yastawfun. Minta dipenuhi apa itu mereka itu beli dari orang lain. Tapi kalau mereka menakar menimbang untuk orang lain, merugikan, yuksiru. Ya. Jualan kain, wah, pakai meteran, kainnya udah pulur, meterannya kan aku kain tarik kencang tadi,
ukuran itu ditolnya jadi rangan sak meter itu. Hari kane itu. Atau waktu nusuk cepat wah kaya wis tepat ternyata iso geser 5 cm, 5 cm, 5 cm. Nah ini, masya Allah. Seperti ini adalah kecurangan dalam ukuran. Ya. Apalagi orang jualan pengusaha barang-barang elektronik itu sumber kecurangannya jelas sekali. Ini yang kita ini adalah orang yang mengerti pedagang laptop, wah sumber kecurangannya itu apalagi laptop bekas. Servis laptop itu ada seorang ahli servis itu laptop komputer itu curangnya naudzubillah. Nah ini curangnya kepada ratusan orang selama mungkin bertahun-tahun sampai oleh istrinya dinasihati, Pak bertobat Pak. Sekarang ayo tajak rupiah mengenai sampah bulan. Menyampaikan Pak Ustadz suami saya ini selalu curang. Dia pintar servis komputer tapi selalu curang. Seharusnya ini cuma diinstal orang bilangnya ini ada yang rusak harus ganti ini lagi. Karena nggak ada yang diganti. Nah ini curang selalu. Waduh. Maka saya katakan tobat kepada Allah. Semua yang Anda makan daripada yang haram itu menyebabkan hati Anda itu berkarat. Ya. Karena Nabi mengatakan innal mu'mina idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Orang yang beriman itu kalau melakukan satu dosa maka di cap hatinya ada satu noda hitam. Fa in taba, kalau dia mau bertobat, wastaghfar dan minta ampun kepada Allah, wastaqtaba dan menyesali perbuatan dosanya itu, sokola qalbuhu, hatinya kembali jernih, cemerlang, introng. Nah, wa in zada nek dosanya tambah ya tambah, utek hatine. Nah, noda-noda hitamnya semakin banyak. Hatta taqwa qalbuhu, sampai noda hitamnya ini bisa menutupi seluruh kalbunya. Wadari kakon itulah karat dalam hati. Ya. Kama qala ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalla sekali jangan, bahkan menjadi karat pada hati mereka apa-apa yang mereka usahakan. Ya. Apa-apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat menjadi karat. Nah kalau hati yang berkarat ini dinasihati orang empat. Nah ini mendengarkan pengajian tentang kecurangan Allah, pengajian Pak ini yang penting oleh batin. Wah itu ada orang harus benar-benar ketahuan curang gitu ya, dinasihati malah mesum. Pak, ini kok ning iso gebrek iki kok ana binggo dulu piye? Di bandule dilani, lah iki apa ben gebrek. Malah nesu. Nek kowe arep kuning iki wis ngene, nek ora rasa kuning iki ora apa-apa. Wah, aku yo ora kok kok yo ora melarat. Malah kemati, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini kecurangan terbongkar malah ya ini marah-marah. Inilah karat dalam hati, enggak memati nasihati. Ya. Saya sudah menyampaikan berkali-kali dalam khutbah Jumat, banyak Pak Yai Sekono terus. Nah, ya, masya Allah. Seperti inilah karat mati. Maka kalau kita merasa berdosa, segera mohon ampun kepada Allah. Karena beristighfar, mohon ampun kepada Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah terus nek wong-wong akeh sing wis tau dihapusi terus piye? Wis dolane jenenge enggak ada datanya. Waduh. Nah ini. Maka ya sudah perbanyak sedekah dengan niat
untuk apa ya orang-orang yang telah dicurangi. Wah, kemudian setelah ngapusi 100.000, wah ganti iki 100.000, ya udah sedekah 100.000 dengan niat untuk orang itu sedekahnya. Ya, insya Allah kita telah mengambil hak dia, maka hak dia kita kembalikan dalam bentuk sedekah untuk dia. Maka ini juga bagus solusi. Saya pernah ini bertanya pada syekh saya dari Makkah itu, ya, bagaimana ketika orang udah nggak ketahuan, ya udah keluarkan sedekah sejumlah uang yang pernah kamu ambil ataupun pernah kamu pinjam. Nah ini, ya pernah ada jamaah yang tanya, Pak Ustaz, saya itu waktu SD ini tahu gabruk, wah yang warung itu, aku ngerti. Regane zaman semua ya sih, yang bisa 10.000 jadi. Nek saiki nilainya 10.000 ya 100.000 nek muncul. Terus piye? Ya wis. Isi urip rawang wis satu. Wah, wis gampang. Rono wae memberikan hadiah karo njuluk aku. Nah, kan nek saiki regane bangsa nilai 10.000 mbiyen saiki 100.000 ya wis pokoke ra duwe wis gawake berasnya 10 kilo sing apik. Nah ini bah iki riyen kula nanti jadi bayar kali di lemah, wah ini kula sawah beras. Nah mesti kaget kok itu. Akhirnya ya udah, masya Allah dia sadar gitu ya, dia kembalikan dalam bentuk yang lebih banyak lagi, masya Allah. Karena dia orang kaya, dia datang ke itu langsung dia berikan hadiah yang istimewa. Ini penting sekali. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan an taradin minkum. Transaksi dengan cara yang suka sama suka untuk mendapatkan saling rela, maka tadi tidak ada yang kurang. Karena tiap orang pasti ragu menjauhi. Nah, ini harus terang-terangan, tidak ada yang sembunyikan. Karena kalau orang tahu ini cacat, mesti nggak jadi beli, kecuali harganya diturunkan. Nah, ini. Tidak ada unsur paksaan. Nah, ini. Nek wong dipaksa mesti orang bakal seneng, gitu ya. Ini dipaksa-paksa. Kemudian nggak usah kompori, bentuku. Nah, karena orang itu dipanas-panasi akhirnya panas tubuh kena padahal nggak butuh. Nah ini ya, seperti itu. Biarlah rela sama rela. Kemudian juga ada unsur ada transaksi dalam Islam itu ada unsur keadilan. Manfaatnya seberapa sehingga harganya sekian ini. Nah ini ya. Nah kalau ada manfaatnya kok ditukul larang-larang. Nah ini mengandung ngapusi. Nah ini juga ini. Maka banyak orang jualan tipu-tipu. Nah ini misalnya apalagi dukun itu. Saya pernah meruqyah dukun dari Klaten, daerah Wedi dia. Itu udah sakit kritis, dia komplikasi pepaannya, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, kemudian lukanya sudah menganga, kemudian bernanah, kemudian maaf gitu ya, buah zakarnya itu melentung, sak cengkil, sehingga yang begagah esok, linggup, tenang. Wah, kemudian tambah lagi, udah ngaplak-ngaplak sama. Saya kesana ternyata itu dukun, ya, dukun yang biasa ngobati segala macam penyakit, mengobati wajib beraiso. Ya, gimana caranya? Tiap malam itu ngobong latih, berius abing itu terus dibilang cek, itu loh kira-kira banyu, jas. Nah, banyu lagi sesok juga ngobati wong sing teko rumah, ngobat segala macam penyakit. Nah,
Terus dia juga jualan unsur jimat-jimat, rompi-rompi dan sebagainya, gumbal-gumbal itu ya. Semua jimatnya, termasuk jimat penglarisan, men durung payu. Ya. Jimat penglarisan kan kudu, terak payu. Ya. Ada lebih dari 500 jimat yang masih di rumah itu. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah, saatnya dukung kabeh. Wes jimat-jimatnya semuanya dibakar semuanya. Masya Allah. Bekas lading sing diobong itu, wah ngantek membunuh. Wah pirang-pirang tahun itu. Kan diobong ngantek api untuk dicelupin, akhirnya berkarat gitu. Ini melatih murahan untuk tadi memang menggunakan. Ya. Itu penipuan. Ini menjual jasa-jasa pertukaran dengan ya menipu. Itu bukan penglarisan padahal teknik itu udah payu gitu ya. Ya. Meramal ya. Ada kisah nyata dukun mau buka ramalan, buka lapak di Jatinegara. Wah, banyak orang datang, wah berkerumun itu ya. Wah, pengen diramal. Kemudian datanglah Satpol PP langsung garuk diangkuti kabeh perlengkapannya. Wes digasuli kabeh, wes tek. Ternyata dukun nggak bisa meramal nasibnya hari itu. Nek arkono garuan Satpol PP, kalau diangkuti ngerti. Nah, ini kan juga tertipu ya oleh dirinya sendiri. Ya. Cara mengambil keuntungan yang secara batin, barayatunya. Nah, kemudian Allah juga melarang wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh dirimu karena sesungguhnya Allah Maha kasih sayang terhadap kalian. Ya. Dalam Islam seseorang tidak boleh membunuh saudaranya ataupun membunuh dirinya sendiri. Ya. Karena hidup ini adalah milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Hidupku dan matiku ini milik Allah. Ini. Maka seseorang tidak boleh mengakhiri hidupnya sendiri. Ini ya. Itu. Ya. Sebagaimana dia juga tidak bisa menghidupkan diri sendiri kan. Dia mesti diurutkan Gusti Allah. Ya, ya. Rahma mau melayani dewe. Terus gede dewe. Ya. Tidak bisa. Maka Islam adalah ajaran yang sangat istimewa, menjaga ya, hak hidup setiap ya, manusia. Berbeda dengan hukum di Amerika, di Jepang, gitu ya. Yang namanya bunuh diri itu hak asasi manusia. Ya, Wamidan itu, lalu hak asasi manusia. Di Jepang itu ada namanya harakiri, gitu ya. Harakiri itu melakukan bunuh diri ala samurai gitu. Dengan mencabut ini ya budaji atau kanto, tusukkan, shred, keprot, langsung digeser ke jantung sudah, ya. Langsung ambruk. Nah, ya, itu namanya harakiri. Nah ini di Jepang bunuh diri itu sah-sah saja. Kepala sekolah ketika misalnya ada muridnya yang sakit gara-gara makanan di sekolah, wah malu dia itu mempertanggungjawabkan ini rasa malunya itu kemudian bisa bunuh diri. Ya. Anak SMP, gitu ya, kalah saing dengan temannya, stres di sekolah, bunuh diri loncat dari lantai 3 brok sampai bawah mati. Bapak ibunya ditelepon bahwa anaknya telah melakukan bunuh diri dengan loncat. Ya sudah, nggak bisa disalahkan karena itu adalah hak asasi mereka. Ya. Sebagaimana di Amerika itu ada jembatan di Washington, di situ adalah Golden Bridge, gitu ya. Itu beritanya itu setiap tahunnya itu tidak kurang dari 5.000 orang bunuh diri di sini, orang Amerika.
Dan di sana ada kantor konsultan bunuh diri. Nah, tidak ngaruh sih konsultasi sih. Nah, kalau ada niat tenang, ya akan nyerahke KTP ini, ID card-nya serahkan supaya nanti pihak kepolisian ada berita itu. Ya, kan itu dari pihak bank orang ini sudah bunuh diri, tak asasi dia. Nah, ini. Jadi banyak orang utang resonyor ya terus selalu. Ya, ini banyak seperti itu misalnya itu. Mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu, asal tidak membahayakan orang lain. Nah, jadi bunuh diri dengan cara yang aman, tidak mengganggu orang lain. Jadi nggak boleh loncat ke jalan raya, itu nggak boleh karena mengganggu orang lain. Itu. Ya. Maka dari jembatan itu loncat terjun ke laut dari atas sampai ke air itu kurang lebih bisa 100 meteran. Jadi sampai ke bawah masih mati, gitu. Hancur. Gitu. Karena apa? Ketinggiannya itu. Digoreng banyu ya, dipecah ya, malah itu gitu. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Maha kasih sayang terhadap kalian. Inilah ajaran Islam yang sangat istimewa. Ya, ini tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh juga menyakiti orang lain, tidak boleh membunuh orang lain, dan juga tidak boleh membunuh diri sendiri. Ya, karena Allah Maha kasih sayang kepada kamu semuanya. Kalau ada masalah, banyak dosa, maka Allah masih memanggil sebagai hamba-hamba. Ya, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah